Ya, kita mengenang kembali kasus tsunami Aceh ya, 18 tahun yang lalu. Nampak di sini, ini masjid pinggir pantai ya. Tidak ada kaca satupun yang pecah. Sementara di belakang-belakangnya hancur semua ya. Masya Allah. Jadi menurut ceritanya, masjid ini pada pagi hari ada jamaahnya juga ya. Jadi mereka berdoa. Jadi ceritanya singkatnya, ketika air datang, air itu air tsunami ya, setinggi 20 meter membelah dua gitu, sehingga lari air itu tidak mengenakan masjid, tidak menghempaskan masjid ya. Masya Allah, belakang-belakangnya hancur, kiri kanan hancur, tapi masjid itu selamat. Itu salah satu keajaiban rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena masjid itu langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak sekali korbannya. Kita lihat di belakang masjid jauh sana itu pantai ya. Itu kira-kira 6 km. Sementara masjid yang ini nih ya, itu di pinggirnya pantai ya. Selamat. Jadi ada beberapa masjid yang selamat ya dari terjangan tsunami maupun gempanya juga. Gempanya sekitar 9 skala Richter, sangat dahsyat, tapi masjid tidak rubuh. 45 menit kemudian datanglah air laut bergelombang setinggi 20 meter yang dinamakan tsunami. Masjid juga tidak rubuh karena air laut dari jauh telah membelah dua. Ketika mendekati masjid, air lautnya membelah dua. Jadi yang ada di masjid itu selamat semuanya ya. Gitu. Itulah keajaibannya ya. Tsunami Aceh. Nah, kalau kita lihat lagi ya, korbannya luar biasa sampai ke India, Sri Lanka, ya, bahkan sampai ke Afrika. Hancur semua ya. Tuh, hanya masjid saja yang selamat ada di masjid. Tuh, kalau lihat dari udara ya, masjid ini ya. Masya Allah, ini juga gitu, dilihat dari udara. Di Aceh, di Palu. Hancur-hancurannya. Cuma masjid saja yang berdiri. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini peringatan juga bagi manusia yang lainnya. Tuh, bayi-bayi, anak-anak. Ya Allah ya Rabbi. Ya, mengenang kembali tsunami Aceh. Ini Cut Putri yang waktu itu ada di rumahnya ya. Hancur rumahnya, bolong-bolong. Ada beberapa mayat di dalamnya. Ya Allah ya Rabbi. Ratusan ribu yang hilang dan ratusan ribu juga yang tewas. Tuh, kalau kita lihat tuh, jadi kuburan massal ya. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah ya. 18 tahun yang lalu. La ilaha illallah ya. Kebayang waktu itu
pagi-pagi ya gempanya, jam 8.45 sekitar gitu ya, 9.45 udah datang tsunami. Ada di TV ya, pertama-tama ibu-ibu menggendong bayinya udah telah meninggal, itu yang pertama muncul. Anak lun katanya, anak lun, bayinya udah meninggal, ambil dia menangis. Itu yang pertama-tama muncul di TV ya, anak lun. Anaknya digendong dengan berlumpuran, dengan penuh lumpur, udah meninggal anaknya. anak lun ya, anak saya gitu ya, bahasa Aceh. Ini di Banda Aceh ya. Ini tonggak ini nih, itu tiang pancangnya hotel ya, belum dibangun nih tiang panjang hotel. Ini masjidnya nih, Masjid Raya Baitur Rahman ya, gitu loh. Jadi di dalam kubangan ini kira-kira 3 meter ke dalam. Di dalam ini nih ada tiang-tiang panjang untuk persiapan pembangunan hotel pada saat itu ya, yang tertunda. Jadi air ini masuk ke sini, dan mobil juga masuk, sampah-sampah masuk kemari semua. Jadi salah satu ini sebagai kubangan air ya, penyerapan air saat itu ya, karena air di sekitar sini ini 4 meter ya, masuk ke dalam sini semua. Dan bersamaan sampah-sampah juga mengalir sini karena adanya tiang-tiang panjang ini, yang tiang-tiang pancang ini yang berserakan di sini ya, maksudnya bersebaran di sini. Jadi ombak itu terhalang dengan adanya tiang pancang ini. Jadi masuk daerah sini ombak tidak terlalu deras, akan tapi dalam ya, sekitar 4 meter tinggi. Kabel telepon atau kabel listrik ya, tiang listrik gitu ya. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Jadi ini peringatan bagi manusia juga, umat manusia ya. Jadi suatu hari akan muncul juga gempa dahsyat berikutnya, karena kita tinggal di jalur gempa. Ya Allah ya Rabbi. 18 tahun lalu ya, gempa dan tsunami di Aceh. Ayo memperingatinya, kita hanya cukup baca Al-Fatihah, mengenang arwah-arwah saudara kita, teman kita, karena banyak pendatang juga dari saat itu ya, karena liburan Natal dan liburan Tahun Baru. Jadi liburan panjang itu banyak warga Medan atau warga Aceh yang berada di Medan pulang ke Aceh, dan juga warga Aceh yang ada di Jakarta atau di daerah lain pulang ke Aceh saat itu ya, atau seminggu sebelum tsunami. Nah, mereka menjadi korban juga. Di antara mereka banyak yang jadi korban. Mudah-mudahan ini foto-foto ini sangat bermanfaat bagi kita ya, agar kita banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak berzikir, dan juga banyak beramal ya. Sering-sering dengerin itu ceramah-ceramah tabligh kabar, agar kita mendapat petunjuk. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus ya, gitu. Jadi sering-seringlah sholat tepat waktu. Kalau udah begini, namanya itu udah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada di surat Al-A'raf ayat 34. Jadi kematian itu tidak bisa ditunda 1 detik pun ya, termasuk bencana ini tidak bisa ditunda 1 detik pun, nggak bisa dimajukan, nggak bisa ditunda 1 detik pun. Udah takdir ilahi, karena banyak nyawa yang menjadi korbannya ya. Anak lun katanya. Itu foto yang pertama, video yang tampil pertama ya. Berikutnya ini kan 2004 ya, berikutnya tsunami yang ada lagi di 2011 di Jepang. Itu sekitar, yang tewas itu sekitar 30 ribuan ya. Gempa sekitar 7 skala Richter, dan yang tewas sekitar
30 ribuan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.